Oke. Nah, jadi awalnya mereka pengen bikin mesin dengan indeks field index yang sangat besar. Nah, ternyata di seluruh nggak semua wilayah di necktie-nya tadi di dasinya tadi itu eh stabil. Nah, ketika ada pengaruh-pengaruh lain yang dipertimbangkan misalnya. Sebelum beberapa minggu lalu kita udah sempat bahas terkait resonansi ya ketika ada error, nanti errornya bisa terakumulasi. Jadi betatronnya itu ada osilas frekuensinya kelipatan osilasi revolusi gitu. Nah, kalau kalau ada suatu titik di mana terjadi error, maka dia akan amplitudo apa namanya errornya akan terakumulasi ya karena fasenya selalu sama gitu ketika dia melewati wilayah tersebut gitu. Jadi jadi ternyata ya nggak bisa semua wilayah di bawahnya di necktie-nya tadi itu nilainya apa bisa dipakai, bisa dianggap stabil. Nah, jadi resonansi ya, jadi ada resonansi dan resonansi aksial dan radial, atau antara rotasi dan antara betatron dan frekuensi ketika frekuensi betatronnya kelipatan frekuensi eh, revolusinya. Nah, muncul ketika ada error di pembangunan alatnya. Nah, misalnya ketika n-nya nggak identik di semua wilayah. Jadi misalnya dia maunya harusnya itu n-nya sama di seluruh titik di dalam magnetnya, di bidang datarnya paling nggak. Nah, kenyataannya susah lah itu. Nah, shimmingnya nanti. Misalignment, warping or twisting of any of them, that's it. Failure of median plane. Jadi maksudnya magnetnya yang satu lebih tinggi daripada magnet yang lain itu juga berbahaya, Pak. Jadi jadi intinya kalau ini gampangnya dia itu mengecilkan amplitudo betatron tapi membesarkan presisi yang dibutuhkan untuk oleh alatnya supaya bisa bekerja gitu. Ya seiring berjalannya waktu biasanya kan emang kita udah bisa bikin alat yang semakin presisi gitu ya. Nah, ya zaman dulu agak susah, alatnya masih agak kasar gitu misalnya. Jadi ya ini idealnya pengennya kan kalau nggak pas-pas banget tetap bisa jalan. Nah, ini mengurangi toleransi errornya gitu lah gampangnya gitu. Okay, just because the focusing magnet source focusing magnetnya sangat kuat, presisinya harus juga ditingkatkan. Jika titik operasinya terus-menerus ada di dalam area necktie. Oke. Nah, tapi masih memungkinkan. Meskipun lebih presisi, ternyata ya bagi mereka saat itu masih memungkinkan untuk dibangun. Nah, tapi nilai harus di tone down, ya, dikurangi jadi 200 atau 300. Ya masih gede banget ya. Cuman awalnya kan sampai maunya sampai ribuan gitu. Nggak bisa sampai ribuan karena terlalu presisi. Nah, tapi dibandingkan 0,6 ya 200 300 kan jauh lebih besar. Nah, sehingga harus hati-hati dalam membuat magnetnya. Nah, terus pembuatan magnetnya, jadi unit ya, bagian komponen-komponen di mana full magnet itu diassemble, digabung, dibikin itu harus diacak. Eh, jadi kalau misalnya satu komponennya itu errornya 0,5 misalnya, 0,1 mili misalnya, tapi semua magnet itu errornya di titik yang sama itu, di titik sama 0,1, itu errornya katanya bisa terakumulasi gitu. Nah, kalau diacak, nanti yang magnet A errornya di titik sini sekian, nanti magnet B errornya di titik lain sekian, sehingga secara rata-rata itu bisa jadi errornya nggak terakumulasi ini ya gitulah. Jadi tidak ada penambahan fase destruktif. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau disuperposisikan dia jadi noise gitu namanya, kan. Nggak terus wilayah membesar banget. Ya ini terkait hal eh,
praktisnya ya dunia nyatanya gimana. Nah, terus ada juga masalah radiasi ya. Jadi ya ini fondasinya harus stabil, nggak boleh kena gempa. Jadi kalau mau bangun mungkin nggak di Jawa ya, kayak gini mungkin. Karena Jawa banyak getaran, bangunnya di Kalimantan misalnya. Jadi kalau ada sinkroton mungkin idealnya di IKN. Nggak tahu, IKN kayaknya juga deket gempa nggak sih ya? Di daerah patahannya antara Kalimantan Sulawesi itu kan kayaknya ada wilayah rawan gempa juga. Mungkin Kalimantan Selatan kali yang paling aman. Itu nggak banyak aktivitas tektonik gitu. Ya tapi di Jepang aja bisa ya. Berarti harusnya juga bisa di Jawa sih. Nah, terus ada manajemen eksperimen yang membutuhkan apa geser-geser radiasi blok radiasi shielding radiasi ya. Jadi jangan sampai kegeser lah. Itu juga vakumnya nggak boleh membuat mesinnya getar gitu. Jadi pompa vakumnya kalau misalnya pakai pompa rotari, rotarinya mungkin ditaruhnya agak jauh dulu gitu. Setelah rotarinya, setelah mesinnya dianggap vakumnya udah cukup rendah, yang jalan pompa lain, gitu. Pompa ionik ya kalau nggak salah. Kalau kalau untuk sinkrotron, ya. Karena kalau getaran pompa rotari harusnya akan mempengaruhi semuanya. Oke, nah, sekarang kita hitung frekuensi betatronnya. Sampai sini lumayan jelas lah ya. Ini 25. Oke. Nah, untuk sinkrotron 25 giga elektron volt, 25 itu nggak terlalu gede ya. Nanti kan kan sekarang paling gede sampai berapa belas tera elektron volt kan. 25 ukuran mungkin ukuran fasilitasnya kayak yang di Thailand kemarin kamu udah pernah ke Thailand kan. Nggak- Entah lihat fasilitas di sana atau enggak, kurang lebih nilai kalau nggak salah energinya sekian segitu kan. Nah, Aku presisinya lihat Tokam sebenarnya. Bukan, Tokama ya bukan, ini bukan, nah kalau Tokama harusnya toleransinya lebih gede sih, nggak boleh kalau kalau ini kan kalau ini alatnya fail nggak masalah, kalau ini fail ya berkasnya nggak keluar aja gitu. Kalau Tokama fail meledak ya, maksudnya apa leleh leleh kan kena plasma panas banget. Kemarin lihat sinkroton di Thailand. enggak. Oh ya, ya gedungnya mereka mereka punya fasilitas sinkroton. Kayaknya energinya lebih kecil dari ini apa nggak salah, tapi ya nggak terlalu beda gitu. Nah, presisinya dari posisi magnet belok errornya nggak boleh lebih kecil daripada ini. Nggak tahu mereka bikin orang-orang dulu bikinnya gimana ya. Ya kan saya mestinya kalau mau presisi tinggi itu ngukur-ngukurnya pakai laser mungkin. Ya nggak meleset dan banyak tes. Oke. Nah, terus kita pengen tahu stabilitas orbit dari alternating gradient sinkrotron dan menghitung frekuensi betatronnya. Caranya sama seperti sebelumnya, cuman sekarang apa namanya di dalam satu section ada 4 komponen. Pertama, misalnya ini fokus, straight, defokus, straight. Yang pertama kita tinjau yang aksial dulu. Yang persamaan geraknya kayak gini ya. Ya, udah. Pokoknya kalau kalau aksial diingat aja bentuknya sekedar kayak gini. Nah, terus eh ya ini supaya kita karena magnet itu tidak apa namanya meningkatkan energi ya dari partikel, arah kecepatan arah azimutnya kita bisa anggap konstan sehingga kita bisa tuliskan persamaan dt-nya sama dengan ini. Ya, eh, kalau pakai waktu itu ribet ya karena kita ngitung detiknya partikel melewati magnet itu susah. Nah, kita ganti ke L-nya aja apa panjang magnetnya. Jadi dapat persamaan bentuknya seperti ini. Diperoleh lagi persamaan hasilnya seperti ini. Ini dianggap R-nya konstan seperti biasa. Untuk azimut aksial, R-nya dianggap konstan. Oke, dapat dua persamaan. Nah, di awalnya
Yang ini masih inget ya, Tan? Bisa nuruninnya ya kalau yang ini ya. Eh, bisa. Kita turunin coba. Eh, yang jelas sih kan sosial. Kalau kalau dari awalnya kan, kalau awal banget nggak Aku percaya bisa yang lihat ini. itu lagi di bab 2 sih. Iya. Yang ini udah tak malah udah ada video penurunannya kan, yang di request Iya. sama Nurul itu kan dah. Nah, dari sini ke sini kan jelas ya, tinggal diganti jadi d kuadrat z d kuadrat sama dengan pakai ini dt dl per v, jadi ddt sama dengan vdl vd, jadi ddt sama dengan vdl. Itu dapetnya sebetulnya kan cuma dari sini doang loh, dl dl dt aturan rantai, jadi ini v. Nah, dapat terus sama kayak gini, substitusi dapat p kuadrat d kuadrat z dl kuadrat sama dengan ya tambah omega kuadrat n1 z dengan nol. V-nya kita bagi dengan V. Nah, V sama dengan omega kali R, jadi omega per V sama dengan 1/R. Kita substitusi, kita dapat d kuadrat z dl kuadrat tambah n1 per R kuadrat z sama dengan nol. Ini itu gampangnya frekuensinya. Ya, kita nggak bisa bilang frekuensinya karena nanti ada straight ya. Jadi bilang aja nih solusi, kalau solusi osilasi, kalau solusi pegas atau bandul kan juga sama kan. Jadi solusinya Z sama dengan A sin omega. Omeganya ini ya ganti akar 1/R kuadrat P. Ini L, jadi T-nya diganti L tambah I cos akar R kuadrat L. Nah, dapat ini. Ya, aku biasanya suka asin B cos. Nah, terus untuk dapat ini bukan kecepatan ya, bukan dZdt tapi dZdl. Nah, Z itu kan arah sana, L itu arah sini. Jadi dZdl itu, nah, kemiringan nih. Tangannya ini, Z per L, tan tetanya. Seberapa partikelnya miring, miring dari seharusnya. Jadi kalau kayak gini, berarti dZdl-nya nol. Kalau kayak gini maksimal. Iya, hampir nggak partikelnya nggak masuk kalau kayak gini. Oke. Ya, langsung turunkan dapat dua persamaan ini. Nah, sekarang masalahnya A sama B-nya kan kita nggak tahu. Nah, berarti kita harus tahu syarat awalnya kan. Nah, ketika syarat awalnya adalah L sama dengan nol, L sama dengan L1 sama dengan nol. Nah, jadi di awalnya misalnya Z sama dengan Z1 dan Z aksen sama dengan Z1 aksen. Jadi awalnya udah punya kemiringan gitu. Sehingga diperoleh bahwa A sama dengan Z1 dan B sama dengan RZ1 aksen per N1 akar N1. Ya, substitusi. Nah, kemudian itu di titik awal. Setelah melewati magnet, berarti kan L-nya sama dengan M, M-nya panjang magnetnya. Nah, tinggal di persamaan ini L-nya diganti M gitu aja. L-nya diganti M, dapat persamaan ini, dapat dengan psi-nya. Ini untuk supaya bentuknya pendek aja. Nah, itu kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks kan? Ya, oke. Oh ya, ini A sama B-nya udah diketahui, terus substitusi ke sini udah. Nah, ini kan kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks. Z2, Z2, aksen. Dengan yang kena Z1 aksen. Nah, yang Z2 kena Z1 itu ini cos psi. Nah, ini eh,
Jadi ini R, misalnya supaya praktis, akar N1/R², saya tulis sama dengan K aja ya. K sin psi, terus ini minus K. Ini akar, akar oh bener, akar K. Itu nanti jadinya seperkanu mas. Hah? Kita pakainya R per Oh iya, yang ini seper K. eh, Oke, oke. berat Yang per ini K. N1. Oh iya, iya. Yang ini seper K, yang ini K. Oke, sih. Dapatlah dengan psi-nya sesuai definisi di awal, ini sama dengan N akar N/R² M. Oke, ya ini persamaannya. Nah, kalau udah ditambah straight, ya kena ini straight aja. Nah, ini kali-kalikan. Nah, ini dapatnya dari mana kemarin? Mungkin sekedar pengingat ya. Jadi kalau straight itu, tuh Z berubah, Z aksen konstan. Jadi gampangnya ini wilayah straightnya kayak gini ya. Nah, ini Z-nya itu kan arahnya ke sana. Z. Jadi ada partikel bergerak agak mereng gitu ke sini misalnya, mereng ke sini. Jadi dia akan bergerak kayak gini. Nah, seberapa dia mereng itu adalah Z aksen. Ini tetanya itu sama dengan Z aksen. Nah, tetanya kan konstan dari sini sampai sini ya. Jadi Z aksen konstan. Nah, Z-nya berubah dari sini Z2, sini Z3. Jadi yang berubah hanya Z. Oke. Jadi ka- kalau gitu kan Z berubah Z aksen konstan, berarti kita bisa bikin matriksnya. Sebentar. Oke. Jadi Z3, Z3 aksen sama dengan Z3-nya konstan kan, jadi cuma satu. Ini terus Z2, Z2, Z3-nya konstan terhadap itu dan dia tidak tergantung terhadap Z2, jadi 1, 0. Sorry, 0, 1. Nah, kalau Z3-nya, Z3 sama dengan Z2 tambah Z2 aksen kali panjangnya. Panjang straight itu S. Namanya. Jadi ini kan Z2 aksen kemiringan dikalikan dengan ini S. Kemiringan tan theta kali S sama dengan Z3. Tuh. Ini S. S. Ya, S tan theta. Nah, dengan Z3. Nah, sorry. S tan theta sama Z3 itu dihitung dari Z2. Jadi kalau dihitung dari nol, misalnya nolnya di sini, jadi ya Z2 tambah nol sama dengan Z2 tambah Z3. Lintasan Z3 dari titik sini sama dengan Z3 yang sini S tan theta tambah Z2. Di ini sama dengan Z2 1 tambah S kali Z2 aksen. Nah, kita mau nyatakan dari Z1 berarti ya Z2-nya disubstitusi pakai yang ini. Masukkan ke sana. Sehingga dapat persamaan bentuk seperti ini. Nah, setelah kita kalikan, kita bisa dapat persamaan yang seperti tadi. Nah, ini kan baru melewati aksial focusing. Nah, setelah melewati focusing kan melewatin aksial defocusing. Dia defokus arah aksial. Nah, defokus arah aksial bedanya ya tinggal diminusin aja kayak tadi. Kalau tadi plus, jadi kalau kalau plus kan solusinya cos ya. Kalau minus solusinya cos hiperbola. Tahu ya dari mana ya? Dari nebak. Jadi eh, misalnya cos hiperbola x itu kan sama dengan eksponen x plus eksponen min x per 2. Jadi d cos x dx itu sama dengan eksponen x
minus eksponen sin X per 2. Turunin sekali lagi. Ini sama dengan sin hiperbola ya. Sama dengan eksponen X plus eksponen sin X per 2. Nah, jadi kalau turunan dua kali sama dengan dirinya sendiri. Jadi ini kan bisa dituliskan D kuadrat Z del kuadrat sama dengan N 2 per R kuadrat Z. Nah, ini kan turunan Z jadinya Z lagi itu berarti mengikuti cos hiperbola atau sin hiperbola. Atau iya sebenarnya mengikuti eksponen biasa. Sama lah tergantung syarat awal. Oke, jadi solusinya supaya umum adalah kombinasi linier dari cos hiperbola dan sin hiperbola. Jadi kalau kita substitusikan ini ke sini, persamaannya berlaku. Bisa dicek sendiri. Ya, tergantung nilai C sama D-nya. Nah, mungkin sudah tahu plotnya ya. Kalau kalau sin dan cos, kalau ini X, ini sin X, itu kan kayak gini loh. Nah, kalau cos hiperbola, seingat saya, kayak gini. Nah, kalau sin hiperbola, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu kayak gini. Ya nggak sih? Ya. Nah, ya intinya semakin besar X, gayanya juga ikut makin besar. Artinya kayak kayak kita naruh kelereng di atas mangkok yang ditelungkupkan. Makin kita geser, dia makin jatuh. Nah, kalau yang ini, ibarat kita naruh mangkok, apa, naruh kelereng di atas mangkok yang ditaruh menghadap ke atas. Kita geser dia ke kanan, dia berusaha ke kiri. Kita geser dia ke kiri, dia berusaha ke kanan. Ini kan kebalikannya. Berarti yang ini solusinya tidak stabil, gampangnya gitu. Tidak stabil. Nah, bahasa lainnya tidak stabil kalau di magnet itu magnetnya defokus. Ibaratnya lensa yang defokus. Oke. Eh, jadi ini solusinya langsung dapat Z sama dengan C. C-nya kita nggak tahu. Dan D ya sini hiperbola kayak gini. Nah, terus kemiringannya tan tetanya tadi itu sama dengan DZDL. Nah, ini diturunkan cos dari sin jadi cos. Yang di dalam sukunya keluar. Oke. Jadi konstantanya dihitung pada kondisi awal. Misalnya L yang awalnya sama dengan nol. Ini L-nya kalau sudah sebenarnya kan nggak nol ya, cuman ya kita geser lah ke titik nolnya sehingga awalnya dari nol gitu. Biar gampang aja. Eh, Z sama dengan Z3 dan Z aksen sama dengan Z3 aksen. Nah, ini kita ketahui nilainya dari sini. Kita sudah tahu nilainya dari hitungan ini. Oke. Nah, ketika L-nya sama dengan nol, jadi dapat C3 sama C sama dengan Z3 dan D sama dengan ini. Ya, cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan nol. Nah, ketika sudah melewati defocusing magnetnya, jadi kayak tadi ini defocusing magnet, agak menggok sih, nah, harusnya kayak gini. Ini kalau kayak gini focusing, kalau defocusing berarti gimana ya? Kayak gini. Atau lurus dia berusaha keluar. Maka dapat Z4 yang nilainya persamaannya seperti ini. Ya, ini cuman persamaan ini cuman C sama D-nya diganti sama persamaan ini. Dengan psinya adalah sama seperti sebelumnya N2 akar N2 per R kuadrat kali M. Oh ya, ini N-nya dianggapnya beda dulu ya sama yang tadi ya. Tadi kan N-nya N1. Umumnya sama nanti, amplitudenya sama. Magnitudenya sama.
Setelah itu dilewatkan lagi ke straight sama kayak tadi. Dilewatkan lagi ke straight, eh, dapat persamaan ini setelah kita kalikan matriksnya. Sehingga dapatlah titik terakhir Z5 sama dengan ini. Nah, kita satu section kan tadi terdiri dari fokus, straight, defokus, straight gitu ya. Nah, Z3-nya disubstitusi ulang dari sini, Z3-nya. Jadi dapat dari Z1. Akhirnya kita dapat perkalian matriks yang agak panjang kan. Bentuknya sama dengan ini. Jadi kita dapat M11, M12, M21, M22 diberikan oleh persamaan ini. Tinggal tinggal substitusi, kalikan matriks. Jadi lumayan panjang. Nah, tapi sebagaimana kita tahu sebelumnya, ya ini masih untuk N1 dan N2 tertentu ini ternyata netnya masih focusing. Ya, kita nggak tahu ya, tergantung nilai S sama nilai M-nya. Ya, ya psi 1, psi 2. Ini M-nya sama ya tapi ya? Oh ya, M-nya sama. Magnetnya panjangnya sama. Oke. Nah, terus sama seperti sebelumnya, kita mau ngitung kondisi eh, dia itu apa namanya stabil atau enggak gitu kan. Stabil enggaknya kan dari sini cos sigma Z kita sudah temukan di bab 3 sebelumnya bahwa cosnya harus real ya. Jadi dari 1 sampai -1 gitu. Nah, kalau kalau lebih daripada 1 kan nggak ada ya. Jadi kalau kalau lebih dari 1 berarti fasenya imajiner. Fase imajiner maksudnya tidak stabil. Jadi cos hiperbola. Dalamnya. Oke. Nah, ini bedanya sama yang sebelumnya, ini pergeseran fasenya itu per sektor. Jadi, jadi per sektornya kalau yang sebelumnya itu cuman magnet sama straight, ini per sektornya udah 4 komponen tuh, 2 straight sama 2 magnet. Jadi 2 kali lipat itu maksudnya. Nah, ini makanya 2πr sama dengan 2πn kali m. Jadi maksudnya kayak gimana? Eh, kalau tadi ada 4, gimana? Sini, yang paling sederhana lagi. Nah, ini kan ini satu sektor kayak gini ya. Per sektor ini satu sektor. Nah, terus kayak gini jadi 2πr, 2πr itu kelilingnya eh 2πr itu sama dengan R-nya itu ini ya. Ini R, ini pusatnya jari-jari di sini, ini R juga, ini R, ini R. Oke. Jadi 2πr itu sama dengan panjangnya ini 1, 2, 3, 4 lah. Ini ada 2, N-nya kan ada 2 ya. Jadi ini 1 N, ini kalau kayak gini berarti ini itu pi per 2 R sama dengan eh, setengah sektor ya. N per 2 kali M. Jadi kalau dikalikan 4 di kedua ruas, kelihatan bahwa ini sama dengan 2πr sama dengan 2nm. Nah, kita dapat jari-jarinya yang harus dipakai. Tuh, jari-jarinya sama dengan ini. Nah, kita bisa substitusi nilai jari-jarinya. Nah, jadi yang tadi terkait jari-jari, cancel ini ya, R sama M-nya cancel. Jadi tinggal seberapa banyak sektor yang kita pakai gitu dalam satu akselerator. Dapatlah relasi ini dan ini. Nah, terus kita substitusi balik ke psinya.
Oke. Ya, ini mentok sampai sini ya, berarti. Ini mungkin nanti masih bisa disederhanakan lagi. Terutama kalau S-nya sama dengan nol itu kelihatan. Jadi panjangnya kayak ini tadi. Bisa dilihat di halaman yang sebelumnya. Persamaannya kan kayak gini. Nah, ini ketika S-nya sama dengan nol ini. Ketika tidak tidak ada straight, maka persamaan yang tadi tidak straight. Ini S-nya nol, hapus. Ini S-nya nol juga hapus. Jadi kita tersisa yang persamaan kayak yang tadi, necktie tadi. Nah, artinya kalau ada straight berarti nggak jadi necktie lagi ya. Nggak jadi bentuk yang stabil itu nggak jadi bentuknya kayak dasi lagi. Nah, itu yang tadi aksial. Yang radial gimana? Caranya sama persis, tinggal ganti rumusnya jadi kayak gini. Ini yang bagian stabil, yang bagian fokusnya. Eh, cuman kan n-nya sangat besar, jadi satunya diabaikan gitu. Oke. Jadi n-nya tadi 200 atau 300 gitu. Jadi satu nggak ngaruh gitu. Nggak pendekatan langsung dapat persamaan kayak gini. Jadi lihat kalau aksialnya fokus, radialnya difokus. Jadi pertama yang bagian bagian radial itu difokus dulu baru fokus. Oke. Sehingga dapat persamaan yang sama. Oke. Jadi untuk yang akselerator simetris tapi ada straight cukup set satu jenis besi. Nggak ada besi satu, nggak ada besi dua, langsung diganti jadi satu, 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 satu gitu. Mesti ada yang cancel ini tadi ya. Nah, ada yang cancel. Oh, yang sini hilang. Kok suku yang ini hilang? Karena N1 sama dengan N2. Sorry. Jadi tinggal satu, dua, tiga. Nah, terus untuk ngitung frekuensi betatronnya berapa, tinggal kali, tinggal gunakan peraturan ini. Jadi satu osilasi, osilasi itu kan waktu yang di satu frekuensi ya. Frekuensi itu kan eh, satu detik berapa kali dia kayak gini kan. Misalnya kalau satu detik dapat dua kali, berarti frekuensinya 2 Hz gitu ya. Nah, ini juga sama atau dibagi gimana ini? Eh sigma yang ini tadi ini satu sektor. Nah, kalau ada n buah sektor, berarti total fasenya adalah n kali sigma. Oke. Eh, jadi kalau 1 Hz itu sama dengan atasnya 2 pi, bawahnya 2 pi kan dapat dapat 1 Hz itu loh. Apa istilahnya? Satu detik satu gini. Nah, ini kan 2 pi ya. Nah, kalau satu detik dapat dua, berarti ini kan 4 pi. Nah, jadi supaya kita jadi unitless gitu, jadi 4 pi per 2 pi sama dengan 2 Hz. Misalnya. Nah, kalau fasenya ini n sigma itu sama dengan berapa gitu, misalnya saya segini, nah ini panjangnya n sigma, maka frekuensinya dibagi dengan 2 pi, 1 detik. Ya, tipe n sigma per 2 pi. Nah, asalkan kita tahu sigma, maka kita bisa dapat frekuensinya. Ya, cuman secara praktisnya ngitungnya susah karena ini di, di dalam kos ya. Kan kita butuhnya kan sigmanya bukan cos sigma. Nah, ngitungnya gimana? Pakai pendekatan, pakai ekspansi Taylor biasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Enggak ada, Mas. Ya, jadi mungkin ini minggu ini sampai sini dulu. Ini tinggal 5 menit soalnya. Jadi pembahasannya sampai sini. Nah, minggu depan kita lanjut ke bagian kestabilan fase untuk eh, yang alternating gradient. Sama sekalian bentuk orbitnya kayak gimana. Nah, jadi kenapa kok kita bahasnya loncat langsung ke sini? Karena nanti kalau si siklotron
AVF itu sebetulnya salah satu bentuk alternating gradient juga. Nah, jadi di sini yang dipakai di DESI 13 kan namanya AVF ya, AVF siklotron. Nah, istilah ada yang bisa dibilang ada yang menyebutnya itu ini fixed field alternating gradient, ada juga yang menyebutnya AVF atau disebut juga sektorial. Jadi maksudnya sebelum kita belajar tentang pemfokusan Hill dan Valley, nah, kita bahas dulu yang lebih umumnya yang di sinkhrotron. Jadi maksudnya Hill dan Valley itu tidak lain juga bentuk dari yang bentuknya seperti ini. Ini yang berjejer apa jejer gitu. Nah, tapi saya belum terlalu ngeh juga yang bagian sini. Nanti kelihatan bagian defocusingnya apa enggak ya? Oh iya ini ada sih, ada fokus defokus, fokus defokus. Katanya lebih bagus yang kayak gini ya. Jadi kalau desain, kalau bisa yang bentuknya kayak gini. Kalau magnetnya memungkinkan. Ada ada teman saya pernah cerita itu ada kumparan dari bahan tertentu yang nggak mungkin dibentuk lengkukannya bentuknya kayak gini. Sehingga mau nggak mau bentuk magnetnya seperti ini. Jadi sama kayak tadi, tetap ada fokus defokus, fokus defokus. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada, Mas. Oke, ya kalau gitu mungkin sampai sini dulu. Minggu depan kita bahas lanjut bagian kestabilan fasenya, terutama di bagian yang tadi sempat saya singgung, di bagian relasi antara periode dengan momentum. Nah, kalau yang di konstan gradien tadi otomatis alfanya itu selalu kecil, kurang dari satu, sementara gamanya selalu lebih besar daripada satu, pasti penambahan momentum akan diikuti oleh penambahan periode. Nah, kalau di sini nanti ternyata ketika eh, karena alfanya kan rumusnya satu minus n ya, satu, ya kan satu minus n. Nah, kalau nggak ada straight, kalau nggak ada straight alfanya satu minus n. Itu kalau n-nya besar, n-nya besar di awal lebih besar daripada gamma, berarti kan sini kan lebih kecil daripada ini. Nah, nanti nilainya negatif, dt-nya naik, apa dp-nya naik, dt-nya turun. Jadi ini ada plotnya. Nah, kan jadi intinya dia itu mau bilang ada kesulitan eh, kalau yang kemarin itu fase idealnya partikel sinkronnya ada di sini. Kalau untuk konstan gradien itu ada di sini terus itu loh. Nah, ternyata kalau untuk alternating gradien awalnya itu nanti ada di sini. Nah, setelah melewati titik kritis dia jadi harus pindah sini. Nah, itu gimana cara ngepasin timingnya, menggeser fase RF-nya. Ya, itu tantangannya mereka di situ. Meskipun mereka bilang juga kalau ternyata efeknya seandainya ini nggak cocok-cocok banget itu nggak separah itu. Jadi, penjelasannya nggak dikasih sih kenapa nggak ada eksperimen itu. Nah, kalau kita mau ngerjain eksperimen ini kita nggak perlu bangun sinkrotron, kita cukup bikin program simulasi. Jadi saran saya belajar ngoding juga ya, nanti bisa bisa bikin eh, program buat ngetes ini klaimnya benar atau nggak susah itu setahu saya. Oke, sampai sini dulu. Benar nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Mas. Makasih banyak, Mas Safi. Oke, cukup. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.